Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi Jombang Tartakbari Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid jilid yang pertama, meniti jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita masuki pembahasan yang berikutnya. Silakan di kitabnya halaman 12. Poin pembahasan yang ketiga, bab yang ketiga berjudul iman yang tidak tercampuri syirik sedikitpun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am surat nomor 6 urutannya dalam Al-Qur'an ayat yang ke-82. Allah mengatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Jadi orang-orang yang beriman tentunya yang mempercayai Allah, membenarkan Allah, mempercayai Rasulnya, dan juga menjalankan tuntunan agama Islam. Lalu mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Dan kedzaliman di sini yang dimaksud adalah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, maksud dari kedzaliman ini Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-13, kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, ketika itu Luqman mauidhah nasihat kepadanya, memberi ujangan kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku yang kucintai, janganlah sekali-kali kamu menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la dzulmun azim. Ini yang menjadi dasar bahwa kedzaliman ini maksud di situ adalah kesyirikan. Allah mengatakan innasyirka, sesungguhnya kesyirikan itu la dzulmun, benar-benar kedzaliman, kaliman yang sisi Allah Subhanahu wa taala, zalim yang paling besar. Sehingga di sini siapa yang beriman lalu tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, kesyirikan,
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuk mereka. Ulaika lahum, bagi mereka al-amnu, diberikan rasa aman, diberikan keamanan, selamat, sentosa dan sejahtera serta tenteram hidup mereka. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengamalkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini, iman itu tidak boleh dicampur dengan kesyirikan. Apabila seorang mukmin yang beriman, mukminah, wanita yang beriman, menjaga imannya sehingga tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka akan diberi pahala oleh Allah. Pahalanya adalah diberi rasa aman dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan rawal Bukhari wa Muslimun, Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, an Idban ibni Malik al-Ansari, dari sahabat Idban bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Di dalam Sahih Bukhari, hadis ini adalah hadis nomor 425. Saya belum mencari dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari, hadis ini adalah hadis nomor 425 dari sahabat yang mulia Idban bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Mari kita simak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Rasul mengatakan, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, qad sungguh, harrama, Allah haramkan, 'alan nari, atas api neraka. Jadi Allah haramkan atas api neraka man qala, siapa saja yang mengucapkan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya siapa yang ketika hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, itu dia akan terbebas dari siksa api neraka. Allah haramkan api neraka darinya. Yang dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tiada atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Yabtaghi, yang dia berharap atau mencari, bidzalika, dengan ucapannya itu dia berharap wajah Allah, wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap kelak diberi oleh Allah kesempatan untuk melihat wajahnya Allah, berjumpa dengan Allah, melihat indahnya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari siksa api neraka. Neraka diharamkan atas orang tersebut. Artinya orang itu dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali ini bagi kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, untuk kita sampai kita buat kesyirikan, dan kita didik, kita bimbing keluarga kita. Bagi para bapak, istrinya dibimbing, putra putrinya dibimbing untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar betul-betul mentauhidkan Allah dan menjauhi segala kesyirikan. Sekalipun di lingkungannya masih banyak yang berbuat kesyirikan, dia berupaya untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat apa? Sudah sering kita sampaikan. Surah At-Tahrim, surat nomor 66 ayat yang ke-6. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini siapa? Yang diseru orang-orang beriman. Jadi khitabnya, arah pembicaraan ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Kata-kata ku ini amar, kata kerja perintah dari Allah kepada kita sekalian hamba-hamba Allah agar menjaga diri-diri kita dulu, lebih dahulu. Wa ahlikum, kemudian jagalah keluarga kalian nara, dari neraka, dari siksa api neraka. Wa quduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Alaiha malaikatun, di atas neraka ada malaikat-malaikat. Ghiladun syidad, yang kuat-kuat lagi keras-keras. Malaikat Allah Subhanahu wa taala kuat dan keras, tidak tertandingi. Dajjal pun lari dari malaikat. Kemudian malaikat-malaikat apa? La ya'sunallaha amarahum, mereka tidak sekali-kali durhaka bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka dari itu jagalah diri kita, kemudian kita jaga keluarga kita. Kita ajak keluarga kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini bisa ditulis ya di WA kita, di Facebook kita. Sampaikan nasihat-nasihat yang baik di WA, grup keluarga, grup misalnya bisnis kita, grup kerja kita. Kita punya pekerjaan yang sama dengan teman-teman yang lain, jasa yang sama. Kita sampaikan nasihat yang baik agar menjaga tauhid, supaya mendapatkan fadilah, keutamaan, dijaga dari siksa, dilindungi dari siksa api neraka. Ini pembahasan yang ketiga. Judulnya apa tadi? Iman yang tidak tercampuri syirik sedikitpun juga. Apa keutamaannya? Diberi rasa aman dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dilindungi dari siksa api neraka. Surat yang kita jadikan dasar tadi surat Al-An'am, surat nomor 6 urutannya, ayat yang ke-82, dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang berikutnya, yang keempat, berjudul hak Allah Ta'ala dan hak keutamaan hamba yang bertauhid. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak, dan hamba yang bertauhid juga memiliki hak, yang hak tersebut akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan Mu'adz bin Jabal ini kunyahnya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Beliau nanti pada hari kiamat itu akan menjadi pemimpinnya para ulama. Jadi beliau berjalan di depan, kemudian ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah itu berjalan di belakangnya Mu'adz bin Jabal. Kenapa Mu'adz ini menjadi pemimpinnya para ulama? Karena beliau ini seorang yang rajin mencari ilmu. Jadi yang rajin mencari ilmu, baik datang langsung di majelisnya Nabi SAW maupun mengambil riwayat dari sahabat-sahabat yang lebih dahulu mendengar hadis atau melihat perbuatan Nabi SAW. Jadi Mu'adz demikian. Makanya diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala Mu'adz ini pemimpinnya para ulama. Jadi di belakang Mu'adz nanti adalah ulama-ulama dari masa ke masa sampai ulama akhir zaman. Beliau mengatakan, qal kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu, aku dahulu, radifan Nabi, pernah duduk dibonceng di belakang kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk di belakang Nabi, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala himarin, di atas keledainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan ketawaduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
padahal beliau pemimpin umat, hanya menunggangi keledai. Padahal di zaman itu orang-orang kaya itu, jazakallahu khairan, menunggangi apa? Orang-orang kaya menunggangi onta atau kudanya. Tapi Nabi SAW cukup menunggangi apa? Keledai, kendaraan yang tidak begitu kuat, pendek, dan ketika itu bukan kendaraan yang mewah. Kendaraan di zaman itu, keledai itu bukan kendaraan yang mewah, kendaraannya orang-orang biasa. Di atas khimar, di atas keledai. Faqala li, maka Nabi SAW bersabda kepadaku, berkata kepadaku, ya Mu'adzu, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hei Mu'adz, atadri, apakah kamu tahu, tahukah kamu, ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak miliknya Allah, apa haknya Allah atas hamba-hamba. Jadi apa hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala 'alal ibadi, atas hamba-hambanya. Wa ma haqqul ibadi, pertanyaan yang kedua, dan apa haknya hamba-hamba 'alallahi, atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, haknya Allah atas hamba, berarti kewajiban hamba kepada Allah. Kemudian apa haknya hamba atas Allah, berarti Allah akan tunaikan untuk hamba tersebut. Maka qultu, aku menjawab, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, jawaban Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya a'lam, yang paling tahu. Allah dan Rasul yang lebih tahu tentang apa haknya Allah dan apa haknya hamba-hamba. Qal, maka Nabi SAW kemudian mengajari Mu'adz tentang apa saja haknya Allah dan apa haknya hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi, haknya Allah, jadi hak yang dimiliki Allah, 'alal ibadi, atas hamba-hamba, adalah an ya'buduhu, agar mereka menyembah Allah semata. An ya'buduhu, agar hamba-hamba Allah itu menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wala yusyriku, dan agar mereka tidak menyekutukan bihi, dengan Allah atau pada Allah, syai'an, dengan suatu apapun juga. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini adalah haknya Allah, wajib ditunaikan oleh hamba-hamba Allah, yaitu agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu sembahan apapun. Maka bersyukurlah kepada Allah berjamaah, bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah, kita ini bisa oleh Allah diberi hidayah, bisa beribadah. Kita istiqomah untuk sholat 5 waktu. Ini perlu disyukuri. Bahkan sebagian dari kita ini menjaga sholat rawatib, sholat-sholat yang mengiringi sholat 5 waktu. Apakah sholat yang qobliyah dilaksanakan sebelum sholat 5 waktu, maupun yang ba'diyah yang dilakukan sesudah sholat 5 waktu. Apakah itu 2 rakaat sebelum fajar, sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan sesudahnya, 2 rakaat sudah sholat maghrib dan sudah sholat isya. Apakah itu ataukah sholat-sholat yang lainnya sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya untuk menjauhi segala macam kesyirikan. Kita tidak lagi menaburkan bunga-bunga di perempatan jalan. Kita tidak lagi memasang bungkusan-bungkusan yang dibungkus dengan kain putih di atas pintu rumah kita. Kita tidak lagi membawa uang kita untuk diasmai ke dukun-dukun. Kita tidak lagi mencari hari-hari baik untuk pindah rumah. Kita tidak lagi mencari hari baik untuk akad nikah dan walimah anak kita. Kita tidak lagi mencari pesugihan. Kalau ingin kaya, ya kita bekerja keras. Kemudian kita terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekayaan. Di sholat tahajud kita berdoa,
antara azan dan iqamah kita manfaatkan untuk berdoa. Di hari Jumat sesudah sholat asar sampai maghrib kita berdoa agar kita diberi rezeki, dilapangkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak datang ke dukun untuk minta pesugihan, untuk minta pengelarisan atas dagangan kita. Kalau kita punya dagangan, setiap hari kita rutin buka toko kita, warung kita rutin dibuka. Kemudian kita layani pembeli dengan sebaik-baiknya, konsumen dengan sebaik-baiknya. Itu yang akan mendatangkan rezeki, dan bukan mencari dukun yang ampuh untuk kita minta pengelarisan dagangan kita, kita minta diberi pesugihan. Itu semuanya adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi memakai jimat-jimat. Kita memakai cincin, tapi cincin sebagai hiasan tangan, bukan yang diisi, yang diasmai, yang diberi jin. Kita tidak lagi memakai sabuk untuk kekebalan, baju untuk kusumo, untuk kekebalan, tidak. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar Allah melindungi badan kita, menjaga keluarga kita. Itu yang kita lakukan sebagai bentuk perwujudan tauhid kita. Kita jauhi sejauh-jauhnya segala bentuk kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah. Ini tadi haknya siapa? Hanya Allah, diibadahi, dan kita jauhi segala kesyirikan. Kemudian kata Nabi SAW, wa haqqul ibadi, dan hak-haknya hamba dan hak hamba-hamba alallahi, atas Allah, adalah an la yu'adziba, Allah tidak akan menyiksa. Jadi Allah tidak akan menyiksa man, siapa saja, la yusyriku bihi syai'a, yang tidak menyekutukannya dengan suatu sembahan apapun juga, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu sesembahan apapun juga, Allah tidak akan menyiksa. Jadi insyaallah hamba-hamba yang bertauhid itu tidak akan disiksa. Itu keutamaannya, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja hamba-hamba yang bertauhid itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, tidak akan disiksa, tidak akan didatangkan bencana yang membinasakan mereka. Lihat Nuh alaihi salatu wassalam, wa atba'uhu, dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan tidak oleh Allah taala? Diselamatkan di atas bahtera yang dibikin oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu najjar. Najjar itu apa? Tukang kayu, ahli membuat perabotan dari kayu. Beliau membuat kapal atas perintah Allah Subhanahu wa taala di bukit namanya Jabal Judi. Ditertawakan oleh kaumnya. Kenapa? Karena tidak ada kapal dibikin di bukit atau di gunung. Kapal itu dibikin di mana? Di galangan kapal, di tepi pantai, di dermaga. Itu dibikinnya kapal. Perusahaan kapal-kapal itu pasti di situ. Tidak ada perusahaan kapal dibuat di di atas bukit, tidak ada. Dari zaman-zaman tidak ada. Maka Nuh dianggap gila oleh kaumnya, ditertawakan, diejek, diolok-olok. Tapi Nuh yakin ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan salah. Allah memerintahkan yang demikian, tidak mungkin keliru. Sebagai ahli tauhid, yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nuh pun menyelesaikan kapalnya. Sesudah selesai, Nuh diperintahkan untuk mengajak orang-orang beriman naik kapalnya, baterainya, dan juga membawa serta sepasang-sepasang dari hewan-hewan yang mudah untuk dibawa. Akhirnya sekitar 70 sekian dari umatnya Nabi Nuh ketika itu yang beriman dibawa serta. Itulah yang selamat. Ternyata justru putranya Nabi Nuh, sebagian ulama mengatakan namanya Kan'an, sebagian ulama mengatakan namanya Yam. Namanya Yam. Terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Itu tidak mau ikut bahteranya Nabi Nuh. Dia tidak beriman, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merasa dia bisa berenang sampai ke bukit, kemudian bukit itu atau gunung itu akan menyelamatkan dirinya. Dia mengatakan sa'awi ilal jabal, aku akan berlindung ke bukit atau ke gunung. Ya'simuni minal ma, gunung itu akan melindungi, menjaga diriku dari air. Karena memang belum ada sebelum itu banjir yang menenggelamkan gunung, belum ada. Belum ada di zaman itu banjir yang sampai menenggelamkan gunung. Dan ternyata terjadi. Banjir itu betul-betul menenggelamkan gunung. Kapal Nabi Nuh yang di bukit itu pun terapung di atas air bah.
air yang turun dari atas langit, hujan yang tidak kunjung reda berhari-hari, dan juga air yang memancar dari tandur-tandur mereka. Kalau kita baca sejarah, dari tandur, dari tungku-tungku api yang biasanya digunakan untuk memasak, di situ keluar api, itu memancar air, sehingga banjir di mana-mana, banjir bandang besar, sampai seluruh umatnya Nabi Nuh yang tidak beriman dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ditolong? Ahlu tauhid. Siapa yang ditolong di situ? Ahlu tauhid, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah dengar ya, berjamaah rahmatullah taala, mereka menjadi musuh-musuh Islam. Siapa? Qarun, kemudian Fir'aun, Haman, Namrud dan seterusnya. Mana keturunan mereka? Tidak ada. Semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi keturunannya nabi-nabi, Nabi Muhammad SAW, keturunannya sampai sekarang, keturunannya sahabat sampai sekarang masih ada. Demikian seterusnya. Orang-orang yang beriman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai anak keturunannya dijaga oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka kemudian qultu, aku berkata, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhai beliau, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, afala ubasyirun nas, apakah aku boleh memberitakan kabar gembira ini kepada manusia? Bolehkah aku ya Rasulullah untuk aku kabarkan, aku sampaikan berita gembira ini kepada orang banyak, kepada manusia? Qal, Nabi bersabda, la tubasyirhum, janganlah kamu beritakan kabar gembira ini, kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Fayattakilu, karena mereka akan ittikal, mereka akan bergantung dengan ini saja, kemudian mereka meninggalkan beramal soleh dan berlomba-lomba untuk beramal soleh. Kenapa? Karena Nabi ketika itu khawatir umatnya belum kuat akidahnya. Umatnya belum kuat akidahnya. Kalau disampaikan ini, maka mereka akan mencukupkan dengan tauhid saja dan menjauhi syirik, kemudian mereka tidak berlomba-lomba untuk beramal soleh, untuk beramal ibadah. Maka ketika itu Nabi melarang untuk sementara disampaikan hadis ini sampai nanti umatnya Rasulullah SAW sudah kuat tauhid dan akidahnya. Hadis ini muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari bisa dicatat hadis nomor 2000, ditambahkan ya, hadis nomor 2856, al-haditsu as-sadisu wal khamsuna wa thamanu mi'ati wal alfan, 2856. Wa hadza lafdhuhu, dan lafaz ini lafaznya Imam Bukhari ya. Lafaz ini adalah lafaznya Imam Al-Bukhari. Kemudian dalam Sahih Muslim, wa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 30, al-haditsu ats-tsalathun, hadis nomor 30. Dan Bukhari 2856, di dalam Sahih Muslim hadis yang ke-30. Apa faidah dari hadis Nabi SAW tersebut? Faidah yang pertama, al-ula, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, nama lengkap beliau adalah Mu'adz ibnu Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu anhu. Jadi nama lengkapnya adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji. Berarti beliau adalah sahabat Ansar, sahabat yang berasal dari daerah Yathrib, kota Al-Madinah. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Dan banyak ulama-ulama itu kunyahnya Abu Abdurrahman, seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wali'i, seorang ulama ahlul hadis dari negeri Yaman, kunyahnya Abu Abdurrahman. Guru kita Al-Ustaz Abu Abdurrahman Abdullah Amin, kunyahnya juga Abu Abdurrahman. Dan banyak lagi, termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kunyahnya Abu Abdurrahman. Taib, karena Abdurrahman ini termasuk nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Abdullah, dua nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ahabbul asma'i ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Anak pribadi saya, Gus Yus, kunyah saya adalah Abu Abdillah. Karena nama Abdullah adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan-ikhwan ya, para bapak yang masih muda-muda, yang mungkin zaujahnya, ibunya anak-anak masih ada kesempatan untuk hamil dan melahirkan. Nanti kalau punya anak laki-laki namakan siapa? Abdullah atau Abdurrahman. Ya, Abdullah atau Abdurrahman. Dan jangan takut, nama Abdullah sudah banyak Ustaz. Di kalangan sahabat saja yang saya ingat, nama Abdullah ada 300 nama Abdullah di kalangan sahabat. Walaupun namanya sama, tapi anak kita itu bapaknya beda. Ya, bapaknya tentu beda. Yang satu anaknya Muhammad Yusron Mustafa, yang satu anaknya Pak Samsul, kan beda bapaknya ya. Namanya sama-sama Abdullah. Ini Abdullah hadir di sekarang ini. Abdullah, kan nama itu Abdullah kan? Iya. Nama Abdullah, enggak usah malu ya. Nama Abdullah ya. Tidak perlu malu. Apa? Memberi nama anaknya dengan Abdullah. Ustaz, tidak keren. Terus namanya siapa? Blacky Ustaz. Itu nama anjing gitu. Itu nama anjing ya. Naudzubillah min dzalik. Seorang pembesar sahabat. Beliau adalah seorang pembesar sahabat. Beliau pernah ikut dalam perang Badar. Dan seorang yang pernah ikut perang Badar itu dijamin dosa-dosanya diampuni. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi kepada sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendak hati kalian. I'malu ma syi'tum. Berbuatlah sekehendak hati kalian. Faqad ghafartu lakum. Sungguh aku telah ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Jadi siapa yang pernah ikut perang Badar dijamin masuk surga. Ada 300 belasan sahabat yang ikut perang Badar dan selainnya, dan pernah ikut perang selain perang Badar. Beliau dahulu adalah seorang yang telah meraih puncak keilmuan. Jadi ilmunya banyak, Mu'adz bin Jabal ini. Maka ini menjadi pelecut bagi kita, motivasi, cambuk bagi kita untuk terus mencari ilmu dan tidak putus-putus dalam mencari ilmu seperti Mu'adz bin Jabal. Dan nanti ulama itu akan berjalan di belakangnya Mu'adz bin Jabal. Semoga kita termasuk yang digolongkan berjalan di belakangnya sama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau juga meraih puncak dalam hukum-hukum Islam, paham hukum Islam, paham ahkam dan tafsir Al-Quran. Seorang yang sangat paham tafsir Al-Quran. Nabi SAW menugasinya sebagai pimpinan penduduk kota Makkah, Makkah Al-Mukarramah, pada saat pembukaan kembali Makkah untuk mengajarkan agama kepada mereka. Jadi Mu'adz ini pernah diberi tugas yang mulia oleh Nabi SAW sebagai amirnya Makkah, amir Makkah Al-Mukarramah, yang mana beliau ditugasi untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduk Makkah setelah Makkah ditaklukkan kembali oleh kaum muslimin tanpa ada peperangan dan tanpa ada penumpahan darah. Beliau radhiyallahu anhu wafat terkena wabah taun, penyakit, pada tahun 18 Hijriah di negeri Syam, yang mana sekarang negeri Syam terpecah menjadi 4 negara, menjadi Suriah, Palestina, Yordania dan Lebanon. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua, ats-tsaniyatu, faedah yang kedua. Keledai yang ditunggangi Nabi SAW dan juga ditunggangi oleh Mu'adz di belakang Nabi, kan Mu'adz dibonceng ya, dibonceng di belakang Nabi. Namanya adalah Ufair, dan keledai ini hadiah dari Raja Muqawqis, pemimpin negeri Mesir. Jadi Nabi SAW pernah mendapatkan hadiah keledai dan juga budak wanita yang kemudian menjadi istri Nabi SAW. Siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Yang kemudian Maria ini diberi putra satu, yaitu satu-satunya putranya namanya siapa? Ibrahim. Namun Ibrahim tidak berumur panjang.
Beliau radhiyallahu anhu, putra Rasulullah ini, hanya sampai usia 1,5 tahun, 18 bulan meninggal dunia. Baik. Yang ketiga, pelajaran atau faidah yang ketiga dari hadis tersebut, sifat tawadhu, rendah hati dari Nabi SAW. Seorang pemimpin yang hanya menunggangi keledai. Jadi tidak hina pemimpin itu, tawadhu, rendah hati. Dan ditambah dengan memboncengkan sahabatnya. Jadi membonceng sahabatnya di belakang Rasulullah. Sudah kendaraannya sederhana, kemudian sahabat dibonceng di belakangnya. Ini orang yang tawadhu. Berbeda dengan mereka yang memiliki sifat angkuh. Dan hendaknya kita menjauhi sifat angkuh dan takabur. Karena sifat ini apabila dibawa mati, pemiliknya tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, siapa saja yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari ketakaburan, maka jangan takabur. Apapun yang kita miliki, harta, ketampanan, kecantikan, kemudian ilmu, gelar, tidak perlu ditampak-tampakkan, tidak perlu disombong-sombongkan. Tidak boleh itu semuanya. Kita hendaknya tawadhu, walaupun kita berharta, kita tetap rendah hati. Walaupun kita berilmu tinggi, bergelar banyak, tetap kita rendah hati, tidak merendahkan manusia. Karena kesombongan itu menjadi penghalang terbesar untuk masuk surga. Walaupun antum hartanya banyak, rumahnya banyak, punya toko, punya pabrik, punya rumah kontrakan, kos-kosan, punya apa saja sudah, punya mall mungkin ya, punya jalan tol, ya, jangan sombong, seperti Yusuf Hamka itu, mantan Nasrani yang masuk Islam itu, beliau keturunan Cina, Bapak Yusuf Hamka, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, memberi hidayah kepada tauhid dan sunnah. Itu tidak sombong, walaupun hartanya banyak, punya jalan tol, kalau tidak ada salah 6 di Indonesia jalan tolnya, duitnya ya tidak bisa dihitung, punya jalan tol itu banyak duitnya. Kita saja jalan kampung tidak punya, itu jalan tol punya, berjamaah yang rahmati Allah Ta'ala, tapi tidak sombong. Yang keempat, keindahan dan kebagusan adabnya Mu'adz radhiyallahu anhu. Adab itu apa? Etika, kesopanannya Mu'adz radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, ini adab. Jadi ketika ditanya oleh Nabi, beliau mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Begitulah hendaknya adab dan akhlaknya seorang penuntut ilmu. Mari kita hendaknya memiliki adab yang sopan, apalagi dengan gurunya, dengan orang tuanya. Jadi kita ini ya, hendaknya kita memiliki adab kesopanan pertama kepada guru kita, kemudian kepada orang tua kita. Kenapa kita dudukan guru? Karena dia yang membimbing kita menuju surga, menyelamatkan kita dari neraka. Setelah itu kita hormat dan muliakan orang tua. Kemudian orang-orang yang lebih tua daripada kita, kakak kita, paman kita, nenek kita dan seterusnya, kita muliakan. Adapun dengan orang yang sebaya dengan kita, kita tidak menyakiti mereka, kita sayang kepada mereka, lebih-lebih kepada orang-orang yang di bawah kita. Hanya saja setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, cukup kita ucapkan Allahu a'lam. Kalau Mu'adz tadi mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, karena ketika itu Rasul masih hidup. Namun setelah meninggal dunia, ucapan kita hanya Allahu a'lam bis-shawab, boleh ditambahi begitu, atau Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu tentang hal itu. Pelajaran yang kelima, disunahkannya menyampaikan berita gembira kepada sesama muslim. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, sampaikan berita gembira itu kepada sesama kita. Misalkan ya, bapak-bapak ini istrinya melahirkan, sampaikan berita gembira itu. Putranya diterima di perguruan tinggi misalnya favorit, baik di dalam maupun di luar negeri, sampaikan berita gembira itu. Dan seterusnya diantara berita-berita gembira. Kemudian yang keenam, mengapa Nabi Muhammad SAW melarang Mu'adz radhiyallahu anhu menyampaikan berita gembira itu? Sebabnya adalah Nabi SAW mengkhawatirkan para sahabat yang baru masuk Islam menjadi tergantung kepada perkara itu saja dan meninggalkan berlomba-lomba dalam amal kebaikan.
Akan tetapi Mu'ad meriwayatkan hadis ini pada akhir hayatnya, di akhir hayatnya, dikarenakan khawatir dosa menyembunyikan ilmu. Karena ilmu itu tidak boleh disembunyikan dengan sengaja lah ya. Kalau tidak sengaja, ya tidak mengapa. Misalnya ada seorang yang berilmu, dia belum sampaikan kepada muridnya semua ilmunya, di usia masih muda Allah wafatkan. Banyak seperti itu ulama-ulama kita. Imam An-Nawawi wafat di usia 45 tahun. Ulama yang lain, misalnya Syekh Ahmad Hakam Al-Hakami, itu meninggalnya kalau tidak salah di usia 35 tahun atau kurang. Kalau tidak sengaja, itu tidak berdosa. Yang sengaja menyembunyikan ilmu lah, itu yang berdosa. Sengaja tidak mau mengajarkan ilmunya, mereka lah orang-orang yang berdosa. Baik, para jamaah rahmatullah ta'ala, kita baca satu poin lagi supaya 3 ya. Poin yang kelima berjudul 5 butir persaksian yang berbuah surga. Anda yang muslim dan Anda yang belum muslim, ini kitab ini saya tulis bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi juga kepada non muslim. Dan alhamdulillah sebagian non muslim sudah saya hadiahi kitab ini. Jadi sudah saya hadiahi kitab ini, entah dibaca atau tidak, saya hadiahkan kitab ini kepada non muslim. Simaklah bareng sejenak. An Ubadah ibni Samiti, dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang benar disembah melainkan hanya Allah, wahdahu, Allah semata, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan, kemudian bersaksi yang kedua bahwasanya Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Apa artinya hamba? Antum tulis, yang dimaksud dengan hamba adalah la yu'bad, seorang yang tidak boleh disembah, itu hamba. Karena kewajibannya menyembah, menghamba, bukan disembah. Apa artinya wa rasuluh, rasulnya? La yukadzab, seorang yang tidak boleh didustakan. Apa yang disampaikan itu dari Allah, maka mendustakan Rasul sama dengan mendustakan apa? Allah. Seorang yang tidak boleh didustakan ajarannya. Dan yang ketiga, persaksian yang ketiga adalah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, sesungguhnya Nabi Isa itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Isa itu juga hamba, bukan anak Tuhan, dan bukan salah satu dari oknum Tuhan juga bukan. Isa itu adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas para jemaah ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan atau Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak mengantuk. Nabi Isa itu tidur, beliau juga mengantuk, beliau butuh makan, butuh minum, berjalan di pasar dan seterusnya. Bahkan beliau dilahirkan dari rahim seorang ibu, tentu bukan Tuhan, dilahirkan dari rahim seorang ibu sallallahu alaihi wasallam. Kalau alasannya mereka-mereka yang menyembah bahwa Isa disembah gara-gara Isa itu makhluk yang menakjubkan, yaitu terlahir dari rahim seorang ibu yang tidak ada suaminya, maka sampaikan bahwa Adam lebih menakjubkan penciptaannya. Adam tidak punya ayah dan ibu. Adam siapa ayahnya, ibu? Kalau ada Malik ada ayah ibunya, tapi kalau Adam alaihissalam tidak ada, ya tidak. Taib. Maka yang lebih layak disembah siapa? Kalau harus disembah Nabi Adam dan juga Hawa istrinya. Hawa itu tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya. Walaupun Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam yang paling atas bagian kanan, tapi Hawa itu bukan anaknya Adam. Sehingga Hawa itu tidak punya apa? Ayah dan ibu. Kalau harus disembah, kenapa tidak disembah juga Adam dan Hawa yang juga penciptaannya sangat menakjubkan? Kenapa hanya Isa saja yang disembah dan diibadahi? Isa itu manusia biasa. Kemudian wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, dan Isa adalah kalimat Allah, alqaha, yang Allah sampaikan kalimat itu, Allah berikan kalimat itu, Allah tiupkan ila Maryama, kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan Isa adalah ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala, ruh darinya. Ini persaksian yang ketiga. Yang keempat, wal jannata haqqun,
dan bersaksi bahwasanya jannah, surga itu benar adanya. Surga itu sudah ada dan surga itu benar, betul-betul nanti di akhirat ada surga. Wan naru haqqun, dan neraka juga benar adanya. Maka kata Nabi SAW, adkhalahu Allahul jannata, Allah akan memasukkan orang yang bersaksi dengan 5 butir persaksian tersebut ke dalam jannah, ke dalam surga. Ala ma kana, atas apa saja dahulu yang pernah diperbuat olehnya minal amal, dari amalan. Akhrajahu al-Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. Jadi hadisnya Bukhari Muslim. Antum tulis dalam Bukhari hadis nomor 3435. Al-hadithu al-khamisu wa thalathuna wal arba'umiyati wa thalathatu alaf, 3435. Dan dalam Sahih Muslim hadis nomor Al-Thaminu wal Isrun, yang ke-28, hadis nomor 28. Yang terakhir, para pakar hadis, para ahli hadis rahimahumullahu ta'ala, mereka menjelaskan, jika seorang meninggal dunia dalam keadaan mempersaksikan kelima perkara di atas, sekalipun belum sempat memperbanyak amal kebaikan, yang penting bersaksi dengan 5 ini. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sembah yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah. Ini yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, bersaksi adalah bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusannya. Yang keempat, bersaksi surga itu benar adanya, dan kelima, bersaksi bahwa neraka itu juga benar adanya. Walaupun amalnya sedikit, itu pasti masuk surga. Sekalipun dahulunya dia pernah berbuat kemaksiatan, maka Allah Jalla Jalaluh, pasti Allah yang maha agung keagungannya, maha besar kebesarannya, pasti akan memasukkannya ke dalam surganya dengan rahmatnya Allah. Allah Azza wa Jalla tetapkan derajat mereka di surga sesuai dengan amal yang pernah diperbuatnya. Allahu Akbar. Saudaraku, mohonlah kepada Allah Ta'ala agar kita diwafatkan dalam keadaan bersaksi dengannya, bersaksi dengan 5 butir persaksian tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kita mampu bersaksi dengan 5 persaksian tersebut, dan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir kehidupan kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah di hari ini kita bisa membaca, mengkaji 3 butir, 3 tema, 3 bab. Silakan dibaca-baca kembali kitabnya ya, yang sudah punya kitabnya. Bagi yang belum punya, bisa menghubungi administrasi kantor kita, di kantor kita, Ustadz Adi atau Ustadz yang lainnya, untuk bisa mendapatkan kitab ini. Dan kitab ini berisi dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan dalil-dalil yang inti, yang pokok dalam tauhid dan akidah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, nasrun minallah, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.